kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan Allah nikmat berupa kesehatan. Salawat dan salam tak juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi kita tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Konsep utama model budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merujuk pada pergeseran mendasar dalam cara pandang, pendekatan dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Paradigma belajar mencakup asumsi, nilai dan praktek yang diterima secara luas oleh komunitas pendidikan tentang bagaimana pembelajaran seharusnya terjadi. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, temuan baru dalam ilmu pendidikan, perubahan kultur masyarakat, dan peningkatan pemahaman tentang bagaimana manusia belajar secara efektif. Beberapa contoh perubahan paradigma belajar antara lain yang pertama, dari pengajaran terpusat pada guru ke pembelajaran berpusat kepada siswa. Yang pertama, pengajaran terpusat pada guru. Model tradisional di mana guru menjadi pusat utama dalam proses pembelajaran, dengan siswa sebagai penerima pasif informasi. Pembelajar terpusat pada siswa. Pendekatan modern di mana siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing, dan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan belajar siswa. 2. Dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran digital. Pembelajaran konvensional mengandalkan buku teks, papan tulis, dan metode tatap muka. Kemudian pembelajaran digital memanfaatkan teknologi digital seperti komputer, internet, dan aplikasi pendidikan untuk mendukung dan memperkaya proses pembelajaran. Dari evaluasi berbasis teks ke evaluasi berbasis kompetensi. Yang pertama,
evaluasi berbasis tes, fokus pada penilaian hasil belajar melalui tes tertulis dan ujian. Evaluasi berbasis kompetensi, menilai kemampuan dan kompetensi siswa dalam berbagai aspek termasuk keterampilan praktis, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Keempat, dari pembelajaran individual ke pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran individual, siswa belajar secara mandiri dan terisolasi dari siswa lainnya. Pembelajaran kolaboratif, siswa belajar bersama dalam kelompok, berkolaborasi dalam tugas dan proyek, serta berbagi pengetahuan dan ide. Kemudian yang kelima, dari pendidikan seumur hidup ke pembelajaran seumur hidup. Pendidikan seumur hidup, pandangan bahwa pendidikan terjadi dalam metode tertentu, misalnya sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian pembelajaran seumur hidup, konsep bahwa pembelajaran adalah proses berkelanjutan yang terjadi sepanjang hidup, baik secara formal maupun non formal. Perubahan paradigma ini mencerminkan evaluasi dalam pemahaman tentang bagaimana pembelajaran dapat terjadi secara lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan individu dan masyarakat. Konsep utama modul budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam pendidik dan membimbing anak, mendekatkan pada pengembangan hubungan yang penuh kasih sayang dan saling menghormati antara orang tua, guru, dan anak, serta mengutamakan pengajaran dan pembelajaran daripada hukuman. Pendekatan ini fokus pada pengetahuan perilaku positif, pembelajaran dari kesalahan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Berikut adalah beberapa prinsip dan teknik disiplin positif. Yang pertama, menghormati dan memahami anak. Lanjut Bu Teh. Lanjut. Ya. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan kita, cenderung berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokkan ancaman maupun hukuman. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, ya baik. Untuk profil pelajar Pancasila tentunya kita telah melaksanakan dalam tahun ini
ya, SD kita mulai dari kelas 1 dan kelas 4. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila, yang salah satunya apa Bapak Ibu guru sekalian? Profil pelajar Pancasila yang pertama, ya, mandiri. Kedua apa ini? Ya, yang kedua adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat, ya, bergotong royong. Kemudian yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Kemudian paradigma belajar mencakup asumsi pendidikan nilai dan praktek yang diterima secara luas oleh komunitas pendidikan. Budaya positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik, memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan ancaman atau hukuman. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung merubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Arti kata daripada disiplin, kemudian beberapa prinsip dan teknik disiplin positif. Yang pertama, menghormati dan memahami perasaan anak, menghargai dan mendengarkan perasaan serta pandangan anak, kemudian memahami kebutuhan dan perkembangan emosional anak. Kemudian yang kedua, konsisten dan ketegasan, memberikan aturan yang jelas dan konsisten, kemudian menegakkan aturan serta cara yang tegas, namun tetap hormat dan tidak menghukum secara fisik atau emosional. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin hingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan ancaman maupun hukuman. Dengan penerapan disiplin positif, anak-anak diharapkan dapat mengembangkan rasa percaya diri, kemampuan untuk berempati, dan keterampilan sosial yang baik. Pendekatan ini juga membantu anak belajar untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka
dan memahami konsekuensi dan tindakan mereka tanpa merasa dihakimi atau ditakuti. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Di sini bertahan hidup mengacu pada kemampuan individu, kelompok atau spesies untuk tetap hidup dan bertahan dalam kondisi yang mungkin sulit atau mengancam nyawa mereka. Bertahan hidup biologis ini adalah kemampuan organisme untuk mempertahankan kehidupannya di lingkungan yang berubah atau mengancam, seperti melalui mendapatkan makanan, air, perlindungan dari bahaya, atau menghindari predasi. Kemudian yang kedua, bertahan hidup dalam situasi darurat atau krisis. Ini merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk tetap hidup dan bertahan di tengah ancaman alam, kecelakaan, atau situasi darurat lainnya. Kemudian bertahan hidup sosial. Ini adalah kemampuan individu atau masyarakat untuk tetap eksis, berkembang dalam lingkungan dan dapat berkolaborasi dengan orang lain dengan perubahan dalam struktur sosial. Jadi kebutuhan dasar manusia khususnya bertahan hidup ini mempunyai arti umum. Bertahan hidup berarti memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan, kemudian menghadapi ketidakpastian dan tetap eksis di dunia yang terus berubah. Ini melibatkan adaptasi, kemudian pertahanan, dan kadang-kadang juga kerjasama dengan orang lain untuk mengatasi berbagai rintangan dan memperoleh sumber daya yang diperlukan. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ini adalah aspek terpenting dalam hubungan interpersonal yang sehat dan memuaskan. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesejahteraan psikologis dan emosional seseorang. Kasih sayang dan rasa diterima saling terkait dengan memperkuat satu sama dengan yang lain. Dengan menciptakan ikatan emosional yang kuat, meningkatkan kualitas atau fondasi yang penting dalam membangun hubungan yang saling mendukung, memuaskan dan berkelanjutan. Artinya di sini Bapak Ibu, hubungan emosional kita dengan anak itu memang membutuhkan kasih sayang agar supaya dalam pembelajaran kita memberikan pelajaran itu dengan hati dan perasaan ikhlas serta tulus. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan. Di sini penguasaan atau kondisi singkat keahlian yang tinggi dalam suatu bidang atau keterampilan tertentu. Ini mencakup pemahaman yang mendalam yang ketika kita seorang guru dalam mengajar atau mendidik anak di dalam kelas
memang dituntut agar supaya kita menguasai kondisi kelas dan situasi kelas, di mana di situ kita dapat mengendalikan keadaan kelas sehingga anak-anak dalam proses belajar mengajarnya menjadi nyaman. Kita juga sebagai guru menjadi nyaman sehingga terjadilah interaksi antara guru dan anak menjadi nyaman. Kemudian yang keempat, kebebasan. Di sini kebebasan dilambangkan dengan lepasnya rantai daripada ikatan. Kebebasan di mana seorang memiliki hak dan kemampuan untuk bertindak, kemudian berbicara dan berbuat keputusan tanpa adanya penindasan atau pembatasan yang tidak sah dari pihak lain. Jadi di sini baik kita sebagai seorang guru maupun murid di dalam proses belajar mengajar, artinya mempunyai kebebasan untuk mendapatkan pengajaran, kemudian untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia atau yang kelima, kesenangan. Kesenangan adalah perasaan yang menyenangkan atau menggembirakan yang dirasakan seseorang ketika melakukan sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. Ini bisa berasal dari berbagai aktivitas. Misalnya kita berada di dalam kelas, anak misalnya mendapatkan nilai daripada tes sumatif di kelas, itu mendapatkan nilai yang tinggi misalnya, otomatis anak tersebut akan senang dan ia menunjukkan ekspresi diri kegembiraan, sehingga mereka itu meluangkan hasil kegembiraannya itu dengan semakin bersemangatnya ia belajar di dalam kelas. Kesenangan penting untuk keseimbangan dan kesejahteraan mental seseorang. Rasanya membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengalokasikan waktu dan hidup untuk mengejar kesenangan dan aktivitas yang menyenangkan. Next. Ya, ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari faktor-faktor luar individu, seperti mendapatkan hadiah, kemudian pujian atau hukuman. Ya, jadi mendapatkan hadiah, kemudian pujian atau hukuman. Itu adalah contoh daripada motivasi ekstrinsik. Berikut ada beberapa contoh motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar individu. Pertama, uang. Seseorang
yang bekerja keras, kemudian memilih pekerjaan tertentu karena imbalan finansial yang diberikan. Jadi orang ini bekerja karena ia tahu hasil dari pekerjaan ini akan nantinya mendapatkan uang, maka itu adalah contoh motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang kedua, pujian. Seorang siswa mungkin akan termotivasi jika ia belajar lebih keras dan tahu bahwa dia akan mendapatkan pengakuan atau pujian dari guru atau orang tua. Itu adalah contoh motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dari motivasi perilaku manusia ini, dari ketiga motivasi ekstrinsik, intrinsik ini adalah yang sangat kita harapkan itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Karena mengapa? Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Artinya pengertiannya seperti ini, Bapak Ibu. Seandainya semua murid itu mengetahui nilai kebajikan yang ada pada dirinya, perasaannya tuh mengetahui bahwa di situ ada aturan, otomatis dia itu akan melakukan aturan itu. Karena mengapa? Karena motivasi yang berada di dalam diri anak tersebut. Artinya kita tidak susah-susah lagi, kita tidak perlu lagi untuk memberikan pengaturan atau mendikte anak tersebut agar supaya melakukan kegiatan itu. Contohnya misalnya ada murid kita yang masuknya jam 7 pagi, sudah masuk ke kelas dan melakukan proses belajar mengajar. Karena anak ini dalam dirinya itu ada kebajikan dari diri sendiri, ada kesadaran, bahasanya itu kesadaran, maka ia itu tetap masuk kelas itu sebelum bel berbunyi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu artinya merupakan motivasi intrinsik atau kebajikan dalam diri. Nah, artinya sadar Mbak Deni, sadar bahwa aturan ini sudah ada, maka dengan kesadaran diri dia akan melaksanakan hal tersebut dengan tidak ada paksaan atau tidak ada hukuman. Lanjut. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi di sini ada konsep disiplin identitas gagal. Yang pertama hukuman, kedua penghargaan. Yang pertama hukuman ini sudah jelas Bapak Ibu. Yang namanya hukuman itu pastilah tidak mengenakan buat kita semua. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, yang nama hukuman pasti tidak enak, kan? Jadi di sini itu merupakan salah satu identitas gagal. Yang pertama, kalau seandainya kita mendapatkan hukuman atau anak murid kita, anak didik kita mendapatkan hukuman, yang pertama itu pastilah menyakitkan. Betul nggak kira-kira ya? Nah, tetap menyakitkan.
Konsep disiplin dan identitas gagal seringkali berhubungan dengan cara individu memegang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka memandang keberhasilan atau kegagalan mereka. Penghargaan dan konteks ini bisa mempengaruhi bagaimana individu membentuk identitas mereka terkait disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, hukuman ini pasti menyebabkan tidak nyaman. Betul nggak kira-kira ya? Betul. Iya. Kalau kita kena hukum pastilah tidak nyaman kan? Ya. Kemudian murid menjadi takut. Kemudian memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ya. Jadi biasanya kalau kena hukuman ini, murid otomatis ini dia berkata itu tidak jujur. Karena mengapa? Karena dia takut. Seandainya murid tersebut berkata dengan jujur, maka biar bagaimanapun dia kena hukum, pasti kena hukuman. Makanya efek daripada hukuman yang masuk pada kategori dengan identitas gagal itu, murid menyembunyikan kesalahan karena dia kena hukum. Kemudian yang terakhir, murid menjadi rendah diri, yaitu saya kira sudah pasti Bapak Ibu. Seandainya murid kita dihukum, kemudian murid tersebut kita jemur misalnya beberapa menit, misalnya 15 menit di bawah tiang bendera, dalam perasaan murid tersebut pasti menjadi rendah diri. Karena mengapa? Karena mereka merasa orang yang paling bersalah pada hari itu, pada jam pelajaran itu, ya. Nah, kemudian penghargaan. Jadi kita berpikir konsep disiplin dengan identitas gagal itu bukan hanya hukuman, tapi juga dengan penghargaan. Ya, diberi penghargaan misalnya. Mengapa tidak efektif? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika kita tidak melakukan hal ini, maka anak akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi seandainya anak itu melakukan aktivitas misalnya, dia itu tidak diberi penghargaan misalnya, maka kegiatan berikutnya, motivasi dalam diri anak tersebut itu otomatis akan menurun. Mengapa? Karena dia kemarin melakukan secara maksimal kegiatan itu misalnya, tapi tidak juga diberi penghargaan. Nah, itu artinya. Kemudian merusak hubungan. Artinya di sini merusak hubungan. Misalnya kita dalam satu kelas itu ada anak yang mendapatkan misalnya mendapatkan juara satu kegiatan bola kaki misalnya. Anak yang 6 orang ini yang mendapatkan juara bola kaki ini otomatis dari sekolah itu akan diberi berupa hadiah, berupa penghargaan, yang akan menyebabkan teman-teman yang lain yang artinya belum mengikuti kegiatan tersebut, maka dia ini akan merasa
merasa iri bahasanya. Dia akan merasa iri. Kenapa aku kemarin tidak ikut? Padahal kemarin itu hasil daripada seleksi. Nah, ini adalah contoh identitas gagal. Jadi iri temannya satu ini. Nah, kenapa dia tidak seperti temannya? Ya. Kemudian berikutnya mematikan kreativitas. Ya, karena tadi itu segala sesuatu yang dilakukannya mengharapkan penghargaan, maka kreativitasnya itu akan berhenti. Mengapa? Kalau seandainya dia gagal, dia tidak akan mendapatkan penghargaan. Tapi kalau seandainya dia berhasil, maka ia akan mendapatkan penghargaan. Sebenarnya ini juga motivasi dalam diri sendiri, tapi juga disebut dengan identitas gagal di sini. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sini berhubungan dengan aktivitas pembelajaran di kelas. Jadi makanya di Finlandia itu tidak ada sistem ranking, Bapak Ibu. Jadi di sana mereka mengajar dari murid pertama sampai dengan murid ke-12 atau ke-10, dia itu tidak ada sistem ranking. Mengapa efeknya? Kalau ada sistem ranking, oke, anak yang berada di ranking pertama itu otomatis dia akan merasa bangga, dia akan merasa terbagus di kelasnya, kemudian dia akan merasa terpintar di kelasnya. Tapi bagaimana perasaan anak yang berada di ranking terakhir? Perasaan anak yang berada di ranking terakhir otomatis akan merasa minder dengan teman yang berada di ranking pertama. Kemudian akan merasa sangat kurang, ya. Kemudian akan merasa pokoknya segala di pikirannya itu tetap di bawah standar anak-anak yang berada di atasnya. Makanya penghargaan salah satunya menghukum dengan sistem ranking itu termasuk identitas gagal. Kemudian yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Nah, jadi otomatis karena rankingnya paling ujung, ya secara tidak sengaja, secara tidak itu harga dirinya di dalam kelas itu juga merasa terkucilkan. Karena tadi sistem ranking tadi itu dia ranking 10, muridnya ada 10, dia ranking 10, otomatis dia merasa bahwa dia ini yang paling kurang lah istilahnya. Maka di sini penghargaan itu salah satunya termasuk identitas gagal. Kemudian lanjut Bu. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, tadi itu identitas gagal, ini identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, kemudian restitusi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Ya, jadi di sini penguatan jangka pendek ini artinya memberikan kita sebagai dewan guru itu memberikan penguatan kepada anak didik kita berupa penguatan jangka pendek saja. Artinya di sini dalam satu semester itu anak tersebut kita berikan penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Artinya di sini kita memberikan monitoring, kita harus selalu memantau anak tersebut dari awal proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sampailah hasil daripada pembelajaran. Artinya di sini nilai atau hasil asesmen dari anak tersebut harus tetap kita pantau. Ya, itu artinya perlu
berkelanjutan. Kemudian stimulus respon. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi. Di sini penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring secara berkelanjutan. Kemudian stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensinya. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini restitusi menunjuk pada upaya untuk memperbaiki atau mengembalikan kerusakan yang diakibatkan oleh ketidaknyamanan atau melanggar aturan. Restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi teori kontrol di sini artinya murid tersebutlah yang memecahkan masalah yang mereka hadapi. Artinya kita sebagai dewan guru kita hanya mengarahkan saja, ya. Jadi pada diri murid itulah yang bisa mengendali atau memegang kontrol sehingga permasalahan atau restitusi yang mereka lakukan itu bisa terselesaikan. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-cirinya yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru itu menawarkan solusi. Jadi bukan memaksa mereka untuk berbuat demikian, misalnya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya di sini kita menuntun anak. Seandainya anak tersebut melakukan kesalahan, apakah kedepannya baik perbuatan itu yang dilakukannya untuk dirinya atau tidak? Nah, jadi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, jadi apakah perbuatan yang dilakukannya itu baik atau tidak? Kemudian mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Biasanya anak yang tidak mengerjakan PR atau terlambat datang tidak tepat waktu itu pasti ada alasan. Pasti anak tersebut ada alasan mengapa tidak mengerjakan PR atau datang terlambat. Maka hal itu kita tanyakan kepada anak. Nah, misalnya kenapa sampai datang terlambat? Misalnya otomatis dijawablah oleh anak itu, karena saya datang kesiangan Bu, misalnya. Kenapa tidak mengerjakan PR?
karena pen saya tidak ada, pen saya hilang, atau buku saya hilang, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini ciri-ciri restitusi yang terakhir, menguatkan pada pokok solusi. Jadi di situ kita memberikan solusi kepada anak. Jadi sebaiknya begini, misalnya anak tersebut tidak mengejar PR, harus kita cari solusinya ke depan, bukan malah kita menyalahkan anak. Contohnya seperti ini, kenapa kamu tidak mengejar PR? Otomatis anak menjawabnya misalnya tidak ada buku, atau tidak ada pen misalnya, atau tidak ada catatan Pak, kan? Nah, jadi kita mencari solusinya. Mengapa anak tersebut tidak ada catatan? Mengapa anak tersebut tidak ada pen? Ya kita cari solusinya lah. Seandainya tidak ada catatan, maka kita berilah berupa catatan. Tidak ada pen. Sebagai guru yang baik, ya kita pinjamkanlah bolpen atau kita berikan pen. Ya, lanjut. Perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak mengejar PR. Yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi perbedaan daripada ketiga ini dari kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Yang pertama, hukuman. Nah ini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 15 menit. Kemudian konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Kemudian restitusinya, guru menanyakan keyakinan kala dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi dari ketiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang baik ini? Ya pastilah restitusi. Kemudian hukuman lagi, guru marah dan murid menjadi takut. Ini udah pasti ya Bu malah. Kalau seandainya kita menghukum murid, otomatis nih kita dimarah. Muka kita nih, yang pertama jangan jadilah serem kan? Nah ini, guru marah dan murid menjadi takut. Tapi kalau konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati aturan. Nah ini konsekuensi. Tapi kalau restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ya. Jadi dari ketiga perbedaan ini yang harus kita laksanakan setiap hari di sekolah, sebaiknya restitusi. Hukuman ini kalau bisa jangan kita lakukan, jangan kita laksanakan. Tapi bagaimana lagi kan tidak kita laksanakan? Nah, kalau seandainya anak kita hukum, maka besok-besok akan dilakukannya lagi kesalahan. Tapi kan harus kita jelaskan mengapa kegiatan itu dilakukan. Nah, kan harus seperti itu. Lanjut Bu. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum. Yang kedua, buat rasa bersalah. Ketiga, posisikan diri kita sebagai teman. Keempat, kita ini sebagai pemantau saja. Kemudian yang kelima, manajer. Lanjut. Ya. 5 posisi kontrol, restitusi. Yang pertama, menghukum. Penjabaran daripada
5 posisi kontrol tadi. Menghukum ini patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalnya, berapa kali Pak Guru harus memberi tahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Ini berupa membuat rasa bersalah pada anak. Kemudian posisi kita ini sebagai teman, misalnya, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini adalah contoh seandainya anak itu berbuat kesalahan. Jadi kita ini sebagai guru, posisi kita ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kemudian yang terakhir, 5 posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Jadi pastinya Bapak Ibu semuanya pasti ingin pada posisi manajer, kan? Karena kenapa? Di sini daripada menghukum, berbuat rasa bersalah teman, pemantau, pastilah posisi manajer yang paling nyaman. Kira-kira pertanyaannya seperti gini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kurang lebih kita sebagai manajer ini memberi pertanyaan seperti itulah Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Pastilah Anda menjawab, tahu Pak, saya terlambat datang ke sekolah. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kan seperti itu. Jadi kata-kata itu manis sedikit Bapak Ibu, kan? Nah, kata-katanya seperti ini. Lanjut. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Dalam konteks sosiologi dan ekonomi, merujuk pada kesadaran individu tentang posisinya dalam struktur sosial, struktur kelas, keyakinan mereka terkait hak, kewajiban, dan potensi mobilitas dalam masyarakat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, jadi saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita pakai helm? Yang pertama kira-kira apa? Iya, bagus. Lebih mengutamakan keselamatan dan keamanan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini menjaga kesehatan. Ini adalah keyakinan kita bahwa aturan itu harus kita laksanakan, kan? Keyakinan kita, keyakinan dalam diri kita. Sebenarnya kalau seandainya kita langgar pada zaman COVID kemarin, itu konsekuensinya ke diri kita sendiri, ya kan, seperti itu kan? Kita tidak pakai masker, otomatis kita yang kena. Nah, jadi ini adalah keyakinan kita, keyakinan pada diri kita. Lanjut Bu. Ya, kegiatan membuat keyakinan kelas 5. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi peraturan menjadi keyakinan. Ketiga, menempel keyakinan di dalam kelas. Lanjut. Kegiatan membuat keyakinan kelas 5. Yang pertama,
hadir tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Kemudian yang terakhir, belajar dengan sungguh-sungguh. Next, Bu. Ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih dari peraturan. Jadi keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Jadi peraturan kelas itu bersifat konkret. Peraturan kelas biasanya merujuk pada peraturan atau pedoman yang lebih jelas dan lebih spesifik, berupa pertanyaan universal. Ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam membuat pembentukan keyakinan kelas. Ya, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ini adalah bentuk segitiga restitusi. Jadi fungsi daripada segitiga restitusi bagi anak ini sebuah konsep yang digunakan dalam pendidikan untuk membentuk anak-anak memahami dan mengatasi kesalahan yang mereka buat. Nah, jadi ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama apa? Lanjut, Bu Tuti. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Semua kita akan mendapatkan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Itu menstabilkan identitas. Contoh misalnya pertanyaannya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Misalnya ada anak berbuat kesalahan, jadi cara menstabilkan identitasnya seperti itu Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Semua kita memiliki motivasi internal. Menanyakan keyakinan di sini, misalnya nantinya kamu ingin menjadi orang seperti apa, misalnya anak tersebut melakukan kesalahan, nantinya kamu bisa menjadi orang seperti apa, misalnya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Kalau permisi boleh masuk? Ya, waalaikumsalam, silahkan masuk. Kamu mau jam berapa masuk sekolah? Jam 7, Bu. Ya, berarti kamu terlambat ya. Iya, Bu, saya minta maaf. Iya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini Ibu tidak ingin fokus pada kesalahan kamu. Ibu cuma mau bertanya saja, kenapa kamu terlambat? Saya main game sampai larut malam, Bu. Akhirnya saya bangun kesiangan. Wah, main game seru ya. Ibu juga suka main game. Tapi menurut kamu itu kebiasaan yang bagus atau bukan ya? Bukan, Bu. Kira-kira apa solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya tidak boleh main game sampai larut malam lagi. Ya bagus, main game itu tidak apa-apa sebenarnya, tapi harus tetap bisa bagi waktu, jangan sampai tidur larut malam. Iya, Bu, saya janji untuk tidak main game sampai larut malam dan tidak terlambat lagi. Baik, Ibu hargai niat kamu. Sekarang silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi
pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat dan barokah sehingga dapat mewujudkan belajar berprofil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah paparan saya tentang kegiatan diseminasi di SD 02 Jatapawan. Mungkin daripada paparan saya tadi masih ada penjelasan yang kurang paham, atau mungkin ada masukan, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semua, saya persilakan. Atau ada pertanyaan, ya saya persilakan. Ya silakan Bu Jadidah. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi Bapak kan sewaktu penjelasan tentang segitiga restitusi, sedikit saya kurang paham. Seandainya Pak, bagaimana jika segitiga restitusi itu yang kita laksanakan tidak kita jalankan? Nah, jadi apa pengaruhnya terhadap anak-anak ini? Terima kasih Pak, itu yang saya tanyakan. Bu Jadidah telah memberikan atau telah bertanya. Jadi pertanyaan ini saya anggap cukup bagus dan juga memotivasi diri saya. Jadi seandainya segitiga restitusi tidak kita jalankan, jadi yang pertama, salah satu komponennya tidak kita jalankan. Jadi yang pertama, keutuhan segitiga tersebut tidak akan utuh. Jika segitiga restitusi dijalankan, ada beberapa komponen yang bisa berpengaruh terhadap anak-anak. Ketiga restitusi adalah konsep yang melibatkan 3 langkah utama dalam mendidik anak. Yang pertama kesadaran, kedua pilihan, dan refleksi. Jadi kesimpulan daripada jawaban tadi, jika salah satu daripada segitiga restitusi ini tidak kita jalankan, maka poin-poin yang terdapat di situ otomatis akan kurang. Ya, pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga meyakinkan atau menanyakan keyakinan pada anak. Jadi itu adalah satu kesatuan daripada segitiga restitusi. Mungkin itu Bapak Ibu jawaban dari saya. Semoga saja jawaban ini bisa menginspirasi kita agar supaya penerapan segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan kemudian hari. Oke. Pertanyaan kedua, Bu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Berikutnya, siapa yang ingin menanyakan tentang pertanyaan yang kedua? Saya Pak. Ayo, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin menanyakan yaitu tentang perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Saya minta tolong dijelaskan. Ya, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Masya Allah Pak, pertanyaan ini pertanyaan yang baik menurut saya. Jadi
perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas terletak pada fokus dan tujuan dan cara penerapannya dalam lingkungan pendidikan. Jadi kalau keyakinan kelas itu Pak, definisinya nilai-nilai prinsip dan sikap dasar yang diyakini oleh seluruh anggota kelas antara guru dan siswa dan menjadi landasan perilaku serta interaksi di dalam kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Kemudian peraturan kelas itu aturan atau spesifik yang ditetapkan untuk mengatur perilaku siswa di dalam kelas dan memastikan kelancaran proses belajar mengajar. Jadi antara keyakinan kelas kemudian peraturan kelas itu ada bedanya. Kemudian fokusnya pada perilaku dan tata tertib di kelas itu untuk peraturan kelas. Contohnya misalnya datang tepat waktu, kemudian mengangkat tangan sebelum berbicara, kemudian tidak makan minum di dalam kelas, kemudian menghormati peralatan atau menjaga properti kelas. Nah, jadi itu adalah peraturan kelas yang kita setujui. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga jawaban ini bisa semakin memperjelas dan agar supaya bisa kita terapkan di dalam lingkungan kelas, dalam lingkungan sekolah juga bisa kita terapkan. Mungkin itu saja, 2 pertanyaan saja. Terima kasih untuk 2 pertanyaan ini kepada Bu Jarida dan Pak Wahidin. Kita beri aplaus, tepuk tangan untuk kedua ini yang membuka pertanyaan. Semoga saja kedepannya kita bisa melaksanakan semua yang saya jelaskan, semua yang saya paparkan di depan tadi, agar supaya bermanfaat buat kita khususnya, kemudian umumnya untuk kita semua, untuk anak-anak, para dewan guru, kepala sekolah, stakeholder di SDN 02 Delta Pawon ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.